Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sefila Samratun Mahbubi akan menjelaskan tentang pengertian wazan, pembagian wazan, dan juga tentang fiil sulasi mujarrad. Wazan dapat diartikan sebagai sebuah pola mendasar yang ada di dalam ilmu bahasa Arab, di mana pola tersebut terdiri dari 3 huruf asli, yaitu ain fiil, fa fiil, dan juga lam fiil. Jika digabung ketiga huruf tersebut, maka akan membentuk sebuah kata, yaitu fa'ala, yang berarti melakukan atau mengerjakan. Wazan digunakan untuk dapat menimbang kalimat lain sehingga kita dapat mengetahui huruf asli dan huruf tambahan dari kalimat tersebut. Seperti yang sudah kami singgung sebelumnya, wazan merupakan istilah yang digunakan di dalam ilmu shorof pada ilmu bahasa Arab. Selanjutnya pembagian wazan. Yang pertama yaitu sulasi mujarrad. Wazan yang termasuk ke dalam kategori sulasi mujarrad merupakan fiil yang disusun oleh 3 buah huruf dan tidak memiliki baik pengulangan maupun tambahan huruf. Beberapa huruf yang mungkin saja ada di dalam kategori ini adalah alif, wawu, dan juga huruf ya. Yang kedua yaitu sulasi mazid rubai. Wazan yang termasuk ke dalam kategori sulasi mazid rubai merupakan fiil yang disusun oleh 3 buah huruf asli dan juga ditambah dengan 1 huruf tambahan, sehingga jumlahnya menjadi 4 huruf. Yang ketiga yaitu sulasi mazid humasi. Wazan yang termasuk ke dalam kategori sulasi mazid humasi sama seperti namanya, yaitu humasi yang artinya 5 huruf. Merupakan fiil yang disusun oleh 3 huruf asli dan ditambah dengan 2 huruf tambahan. Sehingga keempat yaitu sulasi mazid sudasi. Sama seperti wazan sulasi mazid sebelumnya, kategori wazan ini juga disusun oleh 3 buah huruf asli yang kemudian ditambahkan dengan 3 buah huruf tambahan, sehingga jumlah hurufnya menjadi 6 huruf tambahan sesuai dengan namanya sudasi, yaitu 6 huruf. Selanjutnya yang kelima adalah rubai mujarrad. Berbeda dengan wazan sulasi mujarrad, fiil yang dikategorikan pada rubai mujarrad ini disusun oleh 4 huruf asli. Yang keenam yaitu rubai mazid humasi, sama halnya dengan perbedaan yang terdapat pada sulasi mujarrad dan rubai mujarrad, yaitu pada huruf aslinya. Rubai mazid humasi juga hampir sama dengan sulasi mazid humasi, terkecuali pada huruf aslinya yaitu ada 4, sedangkan huruf tambahannya ada 1. Maka jumlah hurufnya menjadi 5 huruf. Kemudian yang nomor 7 yaitu rubai mazid sudasi. Kategori wazan yang terakhir ini terbentuk dari 4 huruf asli dan 2 buah huruf tambahan, sehingga jumlah hurufnya menjadi 6 huruf. Selanjutnya yaitu keterangan tentang fiil sulasi mujarrad. Fiil sulasi mujarrad ini tersusun dari 3 huruf saja tanpa adanya pengulangan ataupun tambahan huruf. Wazan dari sulasi mujarrad dibagi menjadi 6 bab, yaitu fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu, fa'ila yaf'alu, fa'ula yaf'ulu, dan fa'ila yaf'ilu. Perhatikanlah perubahan harokat pada ain fiil di setiap pembagian di atas. Keenam pembagian di atas adalah pola resmi yang biasa dipakai dalam merubah bentuk setiap kata dalam bahasa Arab. Berikut adalah wazan mauzun dari fiil sulasi mujarrad. Yang pertama yaitu fa'ala yaf'alu, mauzunnya fathah yaftahu, artinya membuka. Yang kedua fa'ala yaf'ulu, mauzunnya nasara yansuru, artinya menolong. Yang ketiga fa'ala yaf'ilu, mauzunnya doroba yadribu, artinya memukul. Yang keempat fa'ila yaf'alu, mauzunnya alima ya'lamu, dan artinya mengetahui. Kemudian yang kelima fa'ila yaf'ilu, mauzunnya hasiba yahsibu, dan artinya menghitung. Yang keenam ialah fa'ula yaf'ulu, mauzunnya karuma yakrumu, dan artinya adalah mulia. Selanjutnya, saya Wahyu Dayat sebagai pemateri kedua akan menjelaskan tentang fi'il sulasi mazid rubai, juga fi'il sulasi mazid khumasi, dan juga fi'il sulasi mazid
sudasi. Berikut beserta wazan dan contoh-contohnya. Untuk selanjutnya yaitu fi'il sulasi mazid. Fi'il sulasi mazid yaitu fi'il yang jumlah hurufnya lebih dari 3 huruf sebab terdapat huruf tambahan. Begini maksudnya itu, fi'il sulasi itu terdiri dari 3 huruf begitu untuk sulasinya. Karena mendapat beberapa tambahan jadi menjadi fi'il sulasi mazid gitu. Bisa diartikan demikian. Terus fungsi dari tambahan tersebut yaitu mengubah makna yang awalnya A kemudian menjadi B begitu, namun tidak begitu jauh dengan yang A begitu. Terus untuk secara garis besar itu sulasi mazid dibagi menjadi 3, yaitu sulasi mazid rubai, sulasi mazid khumasi, dan sulasi mazid sudasi. Untuk yang selanjutnya yaitu fi'il sulasi mazid rubai. Fi'il sulasi mazid rubai ini merupakan fi'il yang awalnya 3 huruf, kemudian mendapat huruf tambahan menjadi 4 huruf begitu. Untuk tambahan-tambahan tersebut merupakan tambahan-tambahan secara mutlak atau secara murni begitu, bukan termasuk huruf mudhari'ah, bukan dan lain sebagainya begitu. Terus untuk wazan-wazan dari sulasi mazid rubai yaitu ada af'ala yuf'ilu, yang kedua fa'ala yufa'ilu, juga ada fa'ala yufa'ilu. Nah, di sini jelas bahwa terdapat beberapa tambahan sehingga satu huruf tambahan sehingga menjadi 4 huruf begitu. Af'alah yang awalnya fa'ala menjadi af'alah, mendapat huruf tambahan alif. Terus selanjutnya ada fa'alah juga mendapatkan huruf tambahan alif pada setelah fa fi'ilnya begitu. Terus untuk yang terakhir yaitu fa'alah. Di sini tasdid. Dalam ilmu saraf itu jika hurufnya sama lalu salah satunya mati maka dijadikan tasdid. Ini berarti jika dikaji terdapat 2 ain dan salah satu ainnya atau ain yang pertama itu mendapatkan harokat yang berbentuk sukun begitu. Jadi dijadikan tasdid menjadi fa'alah begitu. Nah, di sini termasuk contoh-contohnya dari fi'il sulasi mazid rubai. Yang pertama yaitu ada akrama yukrimu. Di sini mengikuti pada wazan af'ala yuf'ilu yang artinya memuliakan. Terus untuk yang kedua, contoh yang kedua yaitu karrama yukarrimu. Di sini juga mengikuti pada wazan fa'alah begitu. Juga memiliki arti memuliakan. Terus untuk yang terakhir yaitu ada qatalah yuqatilu. Di sini mengikuti wazan pada fa'ala yufa'ilu yang mendapatkan huruf tambahan alif pada setelah fa'ilnya begitu. Arti dari qatalah yuqatilu adalah membunuh. Nah, sebelumnya sudah dijelaskan tentang fi'il sulasi mazid rubai yang bangsa 4 huruf. Untuk selanjutnya yaitu fi'il mazid khumasi yang bangsa 5 huruf. Bangsa 5 huruf ini seperti yang rubai yaitu juga mendapatkan huruf tambahan. Namun tambahannya di sini ada 2 huruf begitu. Jadi menjadi 5 huruf. Awalnya 3 huruf menjadi 5 huruf. Itu yang disebut dengan khumasi. Terus untuk wazan-wazan pada fi'il mazid khumasi yaitu ada tafa'alah yatafa'alu, ada infa'alah yanfa'ilu. Terus ada tafa'alah yatafa'alu, dan juga ada ifta'alah yafta'ilu, dan yang terakhir ada if'alah yaf'alu begitu. Jadi ada kurang lebih 5 wazan yang terdapat pada fi'il sulasi mazid khumasi. Nah, untuk wazan yang pertama yaitu infa'alah yanfa'ilu. Di sini mendapatkan 2 huruf tambahan, ada alif dan juga ada nun. Di situ sehingga fa'alah yang awalnya fa'alah menjadi infa'alah menjadi 5 huruf begitu. Contohnya ada inkasaroh yang kasiroh. Di sini memiliki arti terpecah atau menjadi pecah. Juga ada
wazan yang berikutnya yaitu ifta'alah yafta'ilu. Di sini mendapatkan huruf tambahan alif pada sebelum fa fi'il dan juga mendapatkan huruf tambahan ta setelahnya fa fi'il. Contohnya ada ijtama'ah yajtami'u, artinya berkumpul atau terkumpul. Terus untuk selanjutnya yaitu ada wazan if'allah yaf'allu. Di sini mendapatkan huruf tambahan alif sebelum fa fi'il dan juga mendapat lam tambahan pada yang bertemu dengan lam fi'ilnya. Jadi dijadikan sebuah tasdid begitu. Di sini ada contoh ihmarroh yahmarru yang artinya memerah. Untuk selanjutnya yaitu ada tafa'alah yatafa'alu. Di sini mendapatkan huruf tambahan ta sebelum fa fi'il dan juga mendapatkan ain tambahan sehingga menjadi ain tasdid begitu. Ain yang berharokatkan tasdid. Contohnya ada ta'allama yata'allamu, artinya belajar. Terus untuk selanjutnya yaitu ada tafa'ala yatafa'alu yang mendapatkan huruf tambahan at-ta sebelum fa fi'il, juga mendapatkan huruf tambahan alif atau ya alif setelah fa fi'ilnya. Di sini ada contohnya yaitu tajahadah dan maksudnya tajahalah ya tajahalu, artinya pura-pura bodoh begitu. Untuk yang terakhir yaitu fi'il thulathi mazid sudasi. Nah, sebelumnya sudah ada khumasi yang memiliki 2 tambahan sehingga menjadi 5 huruf. Yang sudasi di sini mendapatkan jumlah tambahan 3 huruf sehingga menjadi 6 huruf. Awalnya fa'ala, sekarang menjadi ada beberapa wazan yang menjadi 6 huruf begitu. Di sini ada wazan istaf'ala. Di sini mendapatkan jumlah tambahan 3 huruf. Istaf'ala yastaf'ilu. Di sini ada alif, ada sin dan juga ada ta. Jadi terdapat 6 huruf dengan ada if'ala. Di sini mendapatkan huruf tambahan alif sebelum fa fi'il dan juga mendapatkan tambahan waw yang sukun setelah ain fi'il, juga mendapatkan ain kembali yang memiliki harokat fathah. Di situ terdapat if'alah yaf'a'ilu begitu. Terus untuk selanjutnya wazan selanjutnya yaitu if'awala dan yaf'awilu. Di sini mendapatkan huruf tambahan alif sebelum fa fi'il dan juga mendapatkan huruf tambahan 2 waw begitu. Untuk selanjutnya yaitu ada if'alah dan yaf'adlu. Di sini juga mendapatkan 3 tambahan yaitu alif sebelum fa fi'il dan mendapatkan alif setelah ain fi'il, juga mendapatkan lam yang sukun dan ditasdidkan menjadi if'adlah yaf'adlu. Nah, untuk contoh-contoh dari wazan tersebut yaitu dari contoh istaf'ala yastaf'ilu, wazannya seperti itu, dan mauzun yang mengikuti pada wazan tersebut yaitu istaghfaruh yastaghfiruh maksudnya. Di sini memiliki arti meminta ampunan. Juga pada ada i'syau syabah i'syau syibuh. Di sini mengikuti wazan if'alah dan yaf'a'ilu. Di sini memiliki arti tumbuh rerumputan begitu. Terus ada wazan mauzun, maksudnya mauzun ijlawadah yajlawidu. Ini mengikuti pada wazan if'awala yaf'awilu, memiliki arti melaju kencang. Terus ada ihmaru yahmaru. Di sini mengikuti wazan pada if'alah yaf'alu. Di sini memiliki arti memerah begitu. Baik, saya Muhammad Alvin Maulidi Kamil sebagai pemateri ketiga akan menjelaskan tentang rubai mujarrad dan rubai mazid serta pengertian rubai mazid khumasi.
Baik, yang pertama yaitu fi'il rubai mujarrad. Nah, pada kali ini saya akan menerangkan fi'il rubai mujarrad. Nah, fi'il rubai mujarrad yaitu fi'il yang memiliki 4 huruf asli tanpa tambahan fi'il rubai mujarrad. Hanya memiliki fi'il rubai mujarrad hanya memiliki satu wazan, yaitu fa'lala yufa'lilu. Mauzunnya dakhraja yudakhriju, yang artinya menggelinding. Kemudian fi'il rubai mazid. Nah, fi'il rubai mazid ialah kalimat yang fi'il mazidnya memuat huruf lebih dari 4 huruf, dengan rincian yang 4 berupa huruf asal, sedang yang lain berupa huruf tambahan. Contoh wazan tafa'lalah ditambah ta, seperti yang ditambah ta tadakhraja. Nah, dakhraja tergulingkan. Nah, setelah ditambah ta menjadi tergulingkan. Kemudian wazan if'an lalah ditambah hamzah dan nun, seperti khurjamah. Ini asalnya khurjamah, mengumpulkan. Nah, kemudian ditambah hamzah dan nun, ikhranjamah, menjadi berkumpul. Kemudian wazan if'alalah ditambah hamzah dan takrar dalam fi'il yang kedua, seperti ini qasy'ara. Nah, qasy'ara setelah ditambah hamzah dan takrar dalam fi'il ini menjadi iqsya'ara, yang artinya sangat mengerut. Nah, secara garis besar fi'il rubai mazid dibagi menjadi 2, yaitu fi'il rubai mazid khumasi dan fi'il rubai mazid sudasi. Kemudian fi'il rubai mazid khumasi. Nah, fi'il rubai mazid khumasi ialah fi'il yang fi'il madinya terdiri dari 5 huruf, yang 4 huruf berupa huruf asal dan yang satunya berupa huruf tambahan. Contoh tajil babah. Nah, tajil babah. Adapun huruf tambahan yang terdapat dalam fi'il rubai mazid khumasi ini hanya ada satu, yaitu ta, yang bertempat di permulaan satu, yaitu babut tafa'lalah. Nah, seperti itu. Dalam bab ini fi'il rubai mujarrad diikutkan wazan tafa'lalah dengan menambahkan huruf ta di permulaan mempunyai 2 faedah, yaitu 1. Menunjukkan arti mutawa'ah dari wazan fa'lalah. Contoh dakhrajatal hajara tadakhraja fatadakhraja, yang yang artinya saya menggelindingkan batu, maka menggelindinglah batu itu. Kemudian yang kedua, menunjukkan arti sama dengan arti mujarradnya. Contoh ta'lal rujajah, kaca itu mengkilat. Nah, lafaz ta'lala maknanya sama dengan maknanya lala atau rubai mujarrad. Fi'il sulasi yang diilahkan dalam kurung disamakan dengan tadakhraja. Adapun fi'il sulasi ini dapat disamakan atau diilahkan dengan lafaz tadakhraja dengan cara menambahkan 2 huruf ta dan huruf waw, mim, ya, dan tadlif. Ini mempunyai dua faedah, yaitu 1. Menunjukkan arti mutawa'ah dari lafaz yang diilhaqkan pada dakhraja. Contoh jalbabtu zaidan fatajilbaba, saya pakaikan baju kurung pada Zaid, maka Zaid berbaju kurunglah dia. Kemudian yang kedua, menunjukkan faedah tasbih, artinya fi'il menyerupai asal fi'il. Contoh tasyaitona amrun, Umar berbuat seperti perbuatan setan. Selanjutnya, saya sebagai pemateri terakhir akan menjelaskan tentang bab-bab fi'il rubai mazid humasi dan tentang fi'il mazid sudasi.
Fi'il rubai mazid humasi, yaitu mempunyai 7 bab. Yang pertama adalah tafa'lala, ditandai dengan fi'il madhi yang memuat 5 huruf dengan menambahkan huruf ta di permulaan dan huruf yang sejenis dengan lam fi'il akhirnya. Contohnya, jalbabtu Zaidan fatajalbaba, aku pakaikan baju pada Zaid maka berbajulah dia. Dan yang kedua, tafa'ala, ditandai dengan fi'il madhi yang memuat 5 huruf dengan menambahkan huruf ta di permulaan dan huruf waw di antara fa dan ain fi'ilnya. Contohnya, jawrabtu Zaidan fatajawrab, aku pakaikan kaos kaki pada Zaid maka berkaos kakilah dia. Dan yang ketiga adalah tamaf'ala, yaitu fi'il madhi yang memuat 5 huruf dengan tambahan huruf ta di permulaan dan huruf mim di permulaan fi'il. Contohnya, tamaskana Zaidun, Zaid menjadi miskin. Dan yang terakhir adalah tafaya'ala, yaitu ditandai dengan fi'il madhi yang memuat 5 huruf dengan menambahkan huruf ta di permulaan dan huruf ya di antara fa dan ain fi'il. Contohnya, tasyayyutana Zaidun, Zaid melakukan perbuatan yang dimakruhkan. Yang kelima yaitu taf'ula, ditandai dengan fi'il madhi yang memuat 5 huruf dengan menambahkan huruf ta di permulaan dan huruf waw di antara ain dan lam fi'ilnya. Contohnya, tarhu ka Zaidun, Zaid berjalan dengan sombong. Dan yang keenam, taf'ila. Bab ini ditandingkan fi'il madhi yang memuat 5 huruf dengan menambahkan huruf ta di permulaan dan huruf ya di antara ain dan lam fi'il. Contohnya adalah tashrif, memetik. Dan yang terakhir adalah tafa'la, yaitu ditandai dengan fi'il madhi yang memuat 5 huruf dengan menambahkan huruf ta di permulaan dan huruf ya di akhirnya. Fi'il rubai mazid sudasi, yaitu bab pertama if'anlalah, yaitu fi'il sulasi yang disamakan pada kata ihron jamah dengan menambahkan huruf hamzah wasol dan huruf nun setelah ain fi'il dan tad'if lam fi'ilnya, yang mempunyai faedah mutawa'ah dari fi'il lazim. Contohnya, Zaidun ik'an sasa. Di samping menjadi mutawa'ah, juga disebutkan dalam kitab Talhis halaman 49 bahwa juga berfaedah sebagai mubalawah. Lafad ik'an sasah dengan ziyadah hamzah dan nun berfaedah mutawa'ah dan juga mubalawah. Dan yang kedua adalah if'anla, yaitu fi'il sulasi yang disamakan pada kata ihron jamah dengan menambahkan huruf hamzah wasol di permulaan, huruf nun setelah ain fi'il dan huruf ya di akhir kalimat, mempunyai faedah mutawa'ah dari fi'il lazim. Dan yang ketiga adalah lafad adalah wazan if'alallah, yaitu fi'il rubai mujarrad dipindahkan ikut wazan if'alallah dengan menambahkan hamzah wasol di permulaan dan tad'if lam fi'ilnya, yang mempunyai faedah memubalawahkan makna fi'il lazim. Contohnya, iksa'arrol jilda, kulit itu sangat mengerut. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih atas waktunya dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.